Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat, yang cerdas ceria, juga soleh-solehah. Baik, pagi ini kita lanjutkan pelajaran tematiknya ya. Untuk tema 1, subtema 1. Pagi ini kita belajar pembelajaran 4. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Ya, mari perhatikan denah kandang kelinci berikut ini anak-anak. Ya, ini ada gambar ya, ada gambar kotak-kotak. Gambar seperti ini disebut denah. Ada denah untuk kamar indukan A, indukan B, indukan C, ada untuk kandang pembesaran, kandang penjantan, di tengah-tengah ada tempat pembuangan kotoran, ada penampungan kotoran, ya. Ada tempat makan dan minum. Ini denah yang dibuat untuk nanti membuat kandang yang sebenarnya ya, biar kandangnya rajin, kokoh, pas ya. Itu sebelum buat kandang itu membuat gambar denah dulu. Ya, tata letak bangunan, sanitasi jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman sebelum pembangunan kandang kelinci. Sebelum pembangunan kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah dulu. Ya, buat denah kandang kelinci ya. Apa sih anak-anak yang dimaksud dengan denah? Tahukah kalian apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Denah adalah gambaran tata letak ya. Kamar A di mana, kamar B di mana, itu maksudnya tata letak ya. Atau tempat. Ya tadi denah kandang kelinci Pak Rudi. Kalian tentu bisa membuat denah-denah yang lain ya, bisa denah sekolah kita, denah pasar, ya, denah rumah, dan seterusnya. Anak-anak, gambaran yang lebih luas dari denah ya adalah peta. Peta itu sebenarnya denah juga, cuma sangat besar ya. Gambar aslinya sangat besar. Kalau denah itu biasanya rumah, jalan, itu aslinya nggak begitu besar. Kalau peta itu gambar yang besar, dibuat gambar. Nah, gambarnya bukan disebut denah, tapi peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Ya, daerahnya luas, digambar kecil, itu ada perbandingannya ya yang disebut dengan skala. Baik, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang keadaan geografis Indonesia. Ya, kalian sudah tahu ya Indonesia terletak antara dua samudra, ya, terletak antara dua benua, terus terletak di berapa lintang dan bujurnya itu secara astronomis. Mari kita pelajari keadaan geografis pulau-pulau besar di Indonesia ya. Pagi ini kita akan belajar keadaan geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ya. Pulau-pulau besar di Indonesia kalian sudah tahu ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Papua ya. Pertama, mari kita pelajari Pulau Sumatera. Ini anak-anak, Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera ini luasnya adalah 473.481 km persegi. Luas ya anak-anak ya. Ini dari ujung Sumatera sana di Aceh ya sampai ujung selatan sini adalah Lampung ya. Ya, beberapa gunung di Sumatera ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Di
Sumatera ada beberapa perairan ya, diantaranya Selat Malaka. Ini di sini di atas ya. Ada Selat Karimata, Danau Toba yang terkenal di Sumatera bagian utara, di Sumatera Utara. Sungai Musi juga terkenal ya di Palembang ya atau Sumatera Selatan, dan ada juga Sungai Batanghari. Sekarang perhatikan anak-anak batas pulau Sumatera ya, di sekitar Sumatera batasnya mana saja ya. Di utara itu ada negara Malaysia ya. Kalau perairannya ya Selat Malaka. Di sebelah timur ini juga masih Selat Malaka. Kalau pulaunya nanti adalah Kalimantan ya, masih Indonesia. Di sebelah selatan adalah pulau Selat Bali ya, di bagian bawah nanti kan. Di bagian bawah, ini maaf, ini Selat Sunda harusnya ini. Selat Sunda mana? Dan pulaunya adalah Pulau Jawa. Terus di bagian barat itu Samudra Hindia, Lautan Hindia. Inilah beberapa keadaan geografis ya. Kalian bisa mempelajari keadaan geografis yang lainnya. Ini hanya singkat saja ya. Baik, kita lanjutkan keadaan geografis Pulau Jawa. Iya. Luasnya 128.297 km persegi. Beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Selamet. Beberapa perairan anak-anak di Pulau Jawa yang terkenal ada Bengawan Solo yang besar ini ya panjang, Sungai Cisadane, ada waduk yang terkenal juga Waduk Jatiluhur ya. Kalau yang dekat daerah tempat tinggal kita mungkin yang besar adalah Sungai Serayu ya di Banyumas ya. Kalau di kabupaten kita ada sungai yang terkenal juga yaitu Sungai Lukulo ya, itu yang sungai terbesar di Kebumen. Kita perhatikan anak-anak untuk batas Pulau Jawa bagian atas atau utara itu adalah Kalimantan ya. Tadi nanti di atas Pulau Jawa itu ada Pulau Kalimantan. Untuk perairannya adalah Laut Jawa. Di bagian selatan itu Samudra Hindia. Di sebelah timur nanti ada Selat Bali karena di sebelah timur Jawa itu nanti Pulau Bali. Di sebelah selatan, maaf, di sebelah barat itu Selat Sunda ya. Ini tadi sebelumnya kan Pulau Sumatera. Ya, ini dari Sumatera ke Jawa, ini ada selat namanya Selat Sunda. Maaf tadi di materi sebelumnya untuk Pulau Sumatera di bagian bawah Selat Bali ya, harusnya Selat Sunda. Ini antara Jawa dan Sumatera ada selat namanya Selat Sunda. Baik, kita lanjutkan dengan pulau besar lainnya. Pulau apa anak? Iya, betul, Pulau Kalimantan. Ini dia luasnya adalah 743.330 km persegi. Gunung yang terkenal di Kalimantan ada Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Sungai yang terkenal di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Ini. Bagaimana anak-anak dengan batas Pulau Kalimantan? Ini agak asik kita pelajari. Karena di bagian utara kita berbatasan dengan Malaysia. Kenapa anak-anak berbatasan dengan Malaysia? Ternyata Pulau Kalimantan ini tidak hanya milik Indonesia, anak-anak. Ini perhatikan yang gambarnya putih, ini ada tulisan Malaysia Timur. Ya, Malaysia bagian timur. Ini ternyata adalah di Pulau Kalimantan. Sehingga Pulau Kalimantan berarti kan anak-anak ini milik Malaysia juga Indonesia, tapi yang banyak milik Indonesia. Terus di Kalimantan ini tapi gandengnya dengan Malaysia ada negara Brunei Darussalam, negara kecil tapi sangat kaya anak-anak di sini. Terus bagian selatan Kalimantan batasnya adalah Laut Jawa. Ya, karena nanti di selatan Pulau Kalimantan ya ada Pulau Jawa. Di sebelah timur ada Selat Makassar,
Di sebelah barat ada Laut Natuna. Inilah anak-anak untuk geografis Pulau Kalimantan. Sekarang kita pelajari keadaan geografis Pulau Sulawesi. Ya. Luasnya 174.600 km persegi. Gunung yang terkenal di Sulawesi adalah Gunung Lantimojong dan Gunung Rantemario. Iya. Beberapa perairan ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Tawuti, dan Pantai Losari. Ini Pantai Losari sangat terkenal tujuan wisata internasional ini anak-anak. Untuk batas Sulawesi, bagian atas anak-anak perhatikan berbatasan dengan Laut Sulawesi Selatan. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Flores, nanti kalau pulaunya Nusa Tenggara Timur. Di timur itu berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah barat Selat Makassar. Kita lanjutkan anak-anak untuk Pulau Papua, pulau besar di sana, ujung ini ya, ujung timur negara Indonesia. Ini perbatasannya untuk utara adalah Samudra Pasifik. Bagian selatan itu Laut Arafura. Laut Arafura ini laut terluas ya, sebelah selatan Papua. Di sebelah timur ada Papua Nugini. Ini sama seperti Kalimantan tadi anak-anak. Kalau Kalimantan ada sebagiannya adalah milik Malaysia dan Brunei. Kalau Papua ini sebelah timurnya satu pulau, ini juga milik negara lain ya, namanya negara Papua Nugini. Sebelah barat Papua ini adalah Kepulauan Maluku. Anak-anak masih Indonesia ya. Bagaimana dengan luasnya anak-anak? Luasnya adalah 319.036 km persegi. Luas ya untuk Papua ya. Beberapa gunung di Papua ini terkenal sekali, Gunung Jayawijaya, Gunung Derabano, Derabaro ini tidak begitu terkenal ya, tapi yang sangat terkenal adalah Gunung Jayawijaya. Selanjutnya untuk perairannya di Papua ya. Iya. Ada Sungai Membramo, Sungai Belim, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat, ini yang terkenal di Papua. Ya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang keadaan geografis pulau besar di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dengan keragaman ya anak-anak. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari suku dan budaya dan keragaman lainnya ya anak-anak ya. Maka kita harus mampu menjaga persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat Indonesia agar tetap harmonis. Ini perhatikan gambarnya. Ada berbagai macam tarian, pokoknya beragam. Ya. Maka harus kita jaga agar tetap rukun dan harmonis. Iya. Bagaimana caranya anak-anak untuk menjaga persatuan dan kerukunan agar tetap hidup harmonis? Pak Guru sampaikan ada 3 hal. Pertama, salah satu caranya adalah dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian juga antar teman harus selalu gotong royong ya, bantu-membantu ya. Yang kedua, dengan gotong royong kita diajak untuk saling menolong dan merasakan beban orang lain ya. Orang lain yang sedang banyak beban, banyak pekerjaan, kita bantu, akan senang sekali ya, pekerjaannya akan tambah ringan. Gotong royong ini dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku ya. Kalian juga gotong royong saling membantu tanpa membedakan teman ya. Semuanya kita bantu, semuanya kita tolong agar antar teman, antar warga kehidupannya rukun dan akhirnya harmonis, aman, tentram, damai pokoknya. Iya.
Demikian anak, selesai sudah pembelajaran 4 untuk tema